Jadi in between itu adalah masa kita rehat dari janji Tuhan yang satu kepada janji Tuhan yang selanjutnya. Tapi biasanya di masa penantian ini, distraksi sekecil apapun bisa mengalihkan fokus kita. Masalah sekecil apapun bisa mengalihkan fokus kita. Dan the best part yang saya baca dari cerita Hagar dan Sarah dan Abraham adalah ketika Sarah mencoba mengintervensi Tuhan supaya janji itu cepat digenapi. Tapi hari ini saya mau kita sama-sama belajar tentang in between untuk dalam masa penantian kita bagaimana kita membangun sebuah ekosistem di sekitar kita untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita melihat dengan jelas siapa diri kita dan siapa dia yang memanggil kita. Karena kehilangan esensi ini dalam in between akan membuat kita keluar dari apa yang Tuhan mau. So hari ini kita akan belajar dari sebuah perjalanan nabi yang besar. Namanya Elia. Saya tahu kita semua tahu tentang cerita ini. Elia mempertunjukkan lewat hidupnya, dia mempertunjukkan bagaimana kemuliaan Tuhan turun di hadapan para dewa-dewa Baal. Di Gunung Karmel, Elia menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu, dia berdoa dan api turun dari langit. Waktu itu dia apple to apple, dia bilang ke semua nabi Baal, coba kamu persembahkan kepada dewamu, kepada Allahmu, dan aku akan mempersembahkan kepada Allah. Elia mengatakan itu. Dan mereka tidak terjadi apa-apa. Elia melakukan. Dan Tuhan turun tangan waktu itu. Elia mengalami perjalanan yang luar biasa. Dalam hidupnya. Di Gunung Karmel. Tapi. Dari perjalanan di Gunung Karmel. Sampai ke Bukit Horeb. Elia mengalami sebuah distraksi yang luar biasa. Dan hari ini saya mau kita belajar sama-sama. In between, tapi hari ini saya kasih sub tema untuk khotbah saya hari ini adalah isolation x solitude. Ketika kita mengalami tekanan dalam masa in between, kita punya kesempatan untuk dua hal ini. Isolation atau solitude. Isolation itu bicara tentang mengasingkan diri, menutup semua akses untuk kita ketemu orang. Tapi solitude adalah momen di mana kita bisa bertemu Tuhan dan mendengar sesuatu dari Dia. So hari ini, apapun yang kita sedang alami dalam proses in between kita, saya mau kita melihat dua hal ini. Apakah kita ada di masa isolation atau kita ada di masa solitude. Dan kita akan belajar dari Elia. Mari kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 6. 1 Raja-Raja 19 silakan saudara buka. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 6. Yang sudah baca boleh katakan amin. Baru satu orang. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 6. Yang sudah baca katakan amin. Oke, belum semua. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 6 yang sudah dapat katakan amin. Oke, saya akan bacakan ayat yang kedua, saudara ayat yang ketiga, selanjutnya sampai ayat yang keenam kita akan bacakan secara bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 6. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kira-kira pada para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Ayat 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Oke. Disampai di situ dulu. Bapak Ibu, ini cerita ketika Elia selesai mengadakan sebuah hal yang luar biasa di Gunung Karmel. Setelah itu selesai, Ratu Izebel, istri dari Raja Ahab, bilang gini ke orang suruhannya, bilang ke Elia, aku akan membunuh dia karena dia telah mempermalukan semua nabi-nabi Baal. Dia mengatakan itu. Dan saudara tahu yang terjadi? Di dalam ayat tadi bilang, maka takutlah Elia. Saya mau bilang ini. Isolation makes you run from God, but solitude makes you run to God. Because God first run to catch you. Isolasi membuat engkau berlari dari Tuhan. Tapi solitude membuat engkau berlari kepada Tuhan. Karena dia lebih dahulu berlari kepada kita. Saudara perhatikan bagian ini. Elia memilih untuk masuk ke padang gurun. Meninggalkan bujangnya. Yang Tuhan lakukan apa? Tuhan kirim malaikat. Bawa roti bakar. The simple thing. Tuhan bawa roti bakar buat Elia. Dalam masa kekalutan Elia. Dalam masa Elia lagi bilang, aku pengen mati Tuhan. I'm not good enough. Aku gak lebih baik dari yang lain. Tuhan datang ketemu Elia. Bawa roti bakar. Dan bilang, makan. Perjalanan masih jauh. Hari ini, apa yang sedang menghimpit? Tekanan apa yang sedang ada dalam hidup? Saya belajar dalam pelayanan, di care group, di semua hal. Ada saat teman-teman kita mungkin lagi lemah. Even kita pun kadang-kadang lemah. Yang dibutuhkan apa, saudara? Roti bakar. Bukan roti bakar. Tapi Tuhan selalu mencari kita dengan cara yang simpel. Elia setelah pengalaman dengan Tuhan, dia menarik diri. Tuhan ketemu dia dengan cara yang simpel. Saudara ingat bagaimana Petrus setelah dia melakukan kesalahan menurut dia fatal karena dia mengkhianati Tuhan. Yang Tuhan lakukan buat Petrus apa? Ketemu dia di pinggir danau, ajakin dia makan sambil siapin ikan bakar. Segitunya Tuhan buat kita. Segitunya Tuhan buat kita. Yang pertama saya mau kita lihat ini. What's happening in a moment of isolation? Apa sih sebenarnya yang terjadi saat momen-momen isolasi itu? Kalau saudara melihat ini ada di dalam diri saudara, berarti saudara sedang mengisolasi diri dalam masa in between ini. Saudara lihat, ayat 3 bilang gini, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bagian yang pertama, di dalam isolasi yang terjadi adalah fears blurs your vision. Ketakutan akan membuat visimu menjadi kabur. Ketakutan karena tekanan dari Izebel mampu membuat Elia menjadi kabur pandangannya. Dia gak bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau dalam hidup. Dia gak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dia gak bisa melihat dengan jelas, what next Tuhan? What next? Yang terjadi di momen isolasi adalah ketakutan mengaburkan pandangan kita. Atau mungkin kesalahan kita akan mengaburkan pandangan kita. Yang kedua, masih di ayat 3 sampai 4 bilang, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya. Nggak cukup sampai divisi yang kabur, saudara.
Yang kedua yang terjadi di masa isolasi, dia menarik diri. Lost connection. Disconnect. Dia meninggalkan bujangnya dan dia memilih masuk. Saudara, kalau saudara sedang ada di dalam masa in between, please don't disconnect it with your community. Jangan pernah meninggalkan komunitas saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menarik diri. Elia melakukan itu. Dia meninggalkan bujangnya di jalan. Dan dia memilih untuk masuk ke padang gurun. Isolation make you disconnected. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika saudara disconnected dengan orang? You are going to self-pity. Kau akan mulai mengasihani diri. Salah saya. Kita salah. You blaming yourself. Mulai menyalahkan diri. Mulai merasa gak layak. Dan yang ketiga, saya gak akan bahas banyak ini, tapi saya cuma mau bilang, this the point yang terjadi di masa isolation. Ini yang paling parah. Ayat 4 bilang gini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Yang ketiga yang terjadi di dalam masa isolasi saudara adalah you start to comparing yourself to other. Nggak cuma sampai di menyalahkan diri, kita mulai melihat diri kita. Saya nggak layak untuk hal ini. Saya nggak layak untuk pekerjaan Tuhan ini. Saya nggak lebih baik dari dia. Saya nggak lebih pintar dari dia. Saya nggak worth it untuk ini Tuhan. Elia mengalami itu. Ketakutan memudarkan visi yang Tuhan taruh dalam hati. Yang kedua, dia membuat sesuatu tindakan untuk disconnected. Sehingga dia mengasihani dirinya sendiri. Dia bilang, Tuhan aku ingin mati aja. Dan yang ketiga, dia merasa dia gak layak lagi. Seorang nabi yang baru selesai mempertunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba bilang, aku gak layak Tuhan. Aku pengen mati aja Tuhan. Cuman karena ancaman seorang Ratu Isabel. So, are you in that position? Dalam masa in between ini, apakah engkau sedang di fase isolasi? Apakah semua visi yang Tuhan taruh dalam hatimu mulai kabur? Apakah engkau mulai fokus kepada dirimu dan bilang, pengen mati aja Tuhan, udah capek pelayanan. Apakah engkau sudah mulai merasa tidak layak lagi? Gak layak nih. Udah gak layak nih buat jadi WL, jadi singers, main musik, jadi kids teacher. Tapi ada satu hal yang kita akan lihat di sini. From isolation to solitude. Dari sebuah keputusan untuk mengasingkan diri dan meninggalkan bujangnya, serta memilih untuk masuk ke padang gurun. Allah menyatakan kasih-Nya dan mengubahkan momen itu menjadi sebuah pertemuan ilahi yang memberikan kekuatan baru untuk Elia melanjutkan perjalanan berikutnya. Kalau saudara lihat bagian selanjutnya. Setelah kejadian roti bakar, gak cuma satu kali loh, 2 kali. Yang terakhir, malaikat Tuhan bilang gini, makan, karena perjalananmu masih jauh. Elia makan, dan dia berjalan 40 hari ke Gunung Horeb. Makanya cerita ini adalah from Karmel to Horeb. In between, kita akan melihat 2 hal ini.
Kalau tadi kita melihat apa yang terjadi di masa isolasi. Tapi hari ini saya mau encourage saudara. Untuk kita melihat apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam fase solitude dengan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di 1 Raja-Raja 19. Saya mau baca dari bagian 9C, bagian akhir. Sampai di Horeb, Elia masuk ke sebuah gua. Terus Tuhan bilang gini, ayat 9C. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan ngomong, lu ngapain di sini Elia? Kamu lagi ngapain? Ayat 10 Elia bilang gini, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu untuk meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, hal yang terjadi di masa solitude. Waktu Tuhan tanya, Elia, lu ngapain di sini? Saudara baca jawaban Elia. Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Di masa solitude itu, biasanya kita mulai ngomong sama Tuhan. Gue udah pelayanan Tuhan. Saya udah pelayanan bertahun-tahun Tuhan. Apalagi kalau bukan saya Tuhan. Kalau bukan saya itu, Elia udah mulai di fase itu. Kalau bukan saya, nggak ada kids teacher. Kalau bukan saya nggak ada WL. Kalau bukan saya nggak ada yang bisa singers. Tapi di momen solitude ini, yang saya belajar, saya mau bilang ini satu kalimat ini. Pride breaks and God realign heart. Kesombongan Elia mulai dihancurkan. Supaya dia bisa selaraskan hatinya dengan Tuhan. Hari ini, I hope this message bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Di momen solitude, God want to break your pride. Mematahkan, menghancurkan kesombongan kita. Supaya hati kita selaras dengan Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini. Saya baca bagian ini. Saya tanya Tuhan. Apa yang membuat sebuah kesombongan itu bisa dihancurkan? 2 kali Tuhan tanyain ke Elia. Di ayat 10 dan ayat 14. Pertanyaan yang sama. Kamu lagi ngapain di sini Elia? Jawabannya sama. Aku lagi bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Mereka tidak memegang perjanjian. Dan yang ketiga komplain dari Elia adalah. Saya hanya seorang diri melakukan ini. Saudara lihat. Itu statement dari Elia. Tapi the things that break your pride. Ayat 11 Tuhan cuma bilang gini. Keluarlah, berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kesombongan kita hanya bisa dipatahkan dengan sebuah ajakan untuk ketemu dengan Dia. Kesombongan kita nggak akan ada artinya waktu kita ketemu dengan Dia. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Bahkan semua kebanggaan pelayananku nggak akan berarti apa-apanya di hadapanmu. Tuhan, waktu Elia ngomong itu, Tuhan nggak marahin dia. Tuhan nggak bilang, oh lu keterlaluan. Kamu kurang ajar ya. Nggak menghargai. Tuhan cuma bilang, keluar dari gua itu. Aku pengen ketemu di depan sana. Yang membuat kesombongan kita memudar. Setiap kali kita masuk ke hadirat Tuhan. Dan melihat Dia. Yang layak terima segala. Nggak ada yang lain.
Nggak ada yang lain. Cuman Dia yang lain. Yang kedua, yang membuat kesombongan kita pudar, ayat 15. Kalau yang pertama kan Tuhan bilang, keluarlah dan berdirilah. Ayat 15, Tuhan bilang ini, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Hal yang kedua yang memudarkan kesombongan kita adalah panggilan untuk kembali ke jalan. Elia merasa bahwa dia satu-satunya nabi yang tertinggal dan gak ada yang lain. Pandangannya menjadi buram karena ancaman dari Ratu Isabel. Dia meninggalkan esensi dari sebuah panggilan dalam hidupnya. Dan ayat 15, the simple statement dari Tuhan. Tuhan bilang, kembalilah ke jalan. Dengan berbagai assignment yang Tuhan lakukan. Tuhan gak bilang, udah kamu gak layak deh sekarang melayani. Tuhan bilang, kembali ke jalan. Urapi Hazael, urapi Yehu, urapi Elisa. Karena panggilan Elia adalah untuk melayan dan mengurapi. Kemegahan di Karmel adalah sebuah bagian dari kedaulatan Tuhan. Catat ini. Kemegahan di Karmel adalah sebuah bagian dari kedaulatan Tuhan. Sehebat apapun pelayanan kita, itulah bagian dari kedaulatan Tuhan. Your calling is minister people. Melayani orang. Mengurapi orang. Hal yang kedua, what's happening in the moment of solitude. 1 Raja-Raja 19 ayat 12, 11 sampai 2a. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi nggak ada Tuhan di dalam api itu. Saudara lihat bagian ini. Mulai dari gempa, angin ribut, api, Elia nggak ketemu Tuhan di situ. Saya merenungkan bagian ini dan melihat Kejadian 19. Saudara akan lihat momen di mana Tuhan mau ketemu bangsa Israel di Gunung Sinai. Waktu itu bangsa Israel bilang, kami pengen ketemu dengan Tuhan. Musa bilang, Tuhan, umatmu ingin ketemu dengan engkau. Tuhan bilang, well, bilang ke mereka, mereka harus menguduskan diri untuk ketemu dengan aku. Dan di hari itu Tuhan turun di Gunung Sinai dengan gempa, angin, dan api. Saya tahu, Elia pasti belajar ini. Elia tahu kejadian itu. He expected to meet God with the same way. Karena dia hidup dalam apa yang kemegahan masa lalu. Bagian yang kedua, yang saya mau bilang, yang saya mau kita renungkan sama-sama. Apa yang harusnya terjadi di momen solitude kita adalah, do not dwell on your past glory. Jangan diam di dalam kemuliaan masa lalu. Jangan diam di kemuliaan masa lalu. Pengalaman dengan Tuhan hari kemarin, jangan tinggal di situ. Tuhan ada di hari ini. Jangan diam di pengalaman, gereja ini 20 tahun lalu tuh harusnya begini. Keluarga saya tuh begini, saya tuh begini, dulu. Sampai ada cerita kan yang opak dulu. Kalau opak cerita tentang opak dulu itu so bahaya. So panjang opak pengalaman. Opak dulu. Bagian yang kedua, saya mau kita sama-sama renungkan. Don't dwell in your past glory. Jangan tinggal di kemuliaan masa lalu.
Elia tinggal di dalam kemuliaan. Dia tahu siapa dirinya ketika dia membuat api turun dari langit dan menyambar korban. Tapi di momen itu, Elia get drunk. So bagian yang ketiga. Ayat 19, 1 Raja 19 ayat 12 bagian akhir dan C. Dan 13. Dan sesudah api itu, jadi sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suaranya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Setelah api, gempa, badai, nggak ada Tuhan. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi basah. Elia tahu ada Tuhan. Dia sampai gini. Karena dia tahu ada Tuhan. In solitude moment, God want you to find Him in the simplicity. Tuhan pengen ketemu kita dengan cara yang simpel. Dengan cara yang berbeda. Tuhan pengen ngobrol dengan kita. Tuhan pengen peluk kita. Tuhan pengen dekat dengan kita. So, hari ini di momen in between, saya mau kita melihat ini. Where is your position? Apakah engkau sedang mengisolasi diri? Atau kita lagi sedang solitude dengan Tuhan? Ada banyak janji. Yang paling indah adalah dari kisah tentang Elia ini, kita justru akan belajar melihat tentang siapa Tuhan. Kedaulatannya, kesetiaannya, dan kasihnya yang konsisten dan besar bagi kita. Saudara tahu, Allah menyediakan jawaban atas semua kegalauan Elia. Di bagian akhir, Tuhan bilang gitu, aku masih menyediakan ribuan nabi yang tidak pernah bersentuhan dengan Nabi Baal. Allah setia dalam panggilannya bagi Elia. Bahkan Allah mampu mengubahkan kehancuran Elia untuk dibentuk kembali sesuai dengan tujuannya. Bagian yang terakhir. Kalau saudara melihat cerita Elia ini, dari perjalanannya, kegagalannya, keinginannya untuk mati, dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak pernah merubah kedaulatan Tuhan buat Elia. Elia jadi nabi kedua yang diangkat ke sorga dan tidak mengalami kematian. Kegagalan Elia gak merubah kehendak Tuhan buat Elia. Elia salah satu nabi yang dilihat dengan mata kepala oleh Elisa dan dia naik ke sorga. Yang kedua, roh Elia menjadi simbol kekuatan di perjanjian baru di dalam diri Yohanes Pembaptis. Dia berjalan dalam roh Elia untuk menyampaikan pertobatan. Yang ketiga, Elia menjadi satu tokoh bersama dengan Musa mendampingi Yesus di atas gunung ketika mengalami kemuliaan transfigurasi. Saudara lihat, semua kegagalan Elia gak akan pernah merubah rencana Tuhan buat dia. Gak pernah merubah ending cerita Elia. Gak pernah merubah Elia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Tuhan setia buat kita. Tuhan setia. Dan Roma 3 ayat 20-21 bilang gini, bagi dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Apa yang sedang terjadi di in-between-mu hari ini? Apakah engkau sedang mengisolasi diri atau sedang solitude dengan Tuhan? Saya mau bilang yang terakhir. The in-between is not a delay. It's where God meets you. In-between bukan sekedar sebuah penundaan. Tetapi momen di mana Tuhan mau ketemu kita. Hari ini, izinkan Tuhan ketemu kita. Untuk menguatkan setiap kita. Sekali lagi, apapun yang terjadi, yang kita perlu lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Dia setia. Dan rencananya gak gagal buat kita. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Ada satu lagu yang kita akan nyanyikan. Dan I pray supaya lagu ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Di dalam kesesakan, di dalam kelemahan, di dalam kemenangan, di dalam kekalahan. Dia tetap beserta dengan kita. Thank you. Mari renungkan sama-sama. Mari kita berdiri sama-sama, mari naikkan lagu. Tuhan menguatkan setiap kita. Ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,